Silakan Pak Kabay. Salam sejahtera, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala PLT, Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Utara. Yang saya hormati, saya banggakan tim penilai utama, tim penilai independen, Bapak Ibu, Forum PPD Kabupaten Kota seprovinsi Sulawesi Utara. Izinkan kami dari pemerintah Kota Bitung menyampaikan tentang rencana kerja pemerintah daerah Kota Bitung tahun 2023, di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Kami berada di daerah Tonsea dalam Jasirah Sulawesi Utara, Kota Bitung, dikelilingi Minahasa Utara, laut, kepulauan dan sebagainya. Kita memiliki 33.060 hektar dengan jumlah penduduk berdasarkan data 2021 227.177 jiwa. Bagaimana pencapaian pembangunan ekonomi kota kami? Dilihat dari pertumbuhan ekonomi, kinerja perekonomian Kota Bitung menunjukkan adanya kecenderungan naik, turun di tahun 2020, diawali tahun 2018 6,01 dan tahun 2021 4,6. Kemudian dari sisi produk domestik regional bruto mencapai 18,68 triliun, meningkat 1,60 triliun rupiah, meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 76,09 juta rupiah. Pencapaian pembangunan di bidang ketenagakerjaan, khususnya tingkat pengangguran terbuka kita, mengalami penurunan dari 10,23 di tahun 2020 menjadi 9,96 di tahun 2021, dan angka TPT 9,96 menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa di Kota Bitung terdapat sekitar 9-10 orang merupakan pengangguran. Pencapaian pembangunan di bidang kemiskinan berdasarkan data dari statistik terakhir, penduduk kita berada secara makro 6,43% dengan 14.033.000 orang dengan tingkat kemiskinan 6,43, sedangkan jumlah miskin tadi 14,33. Kemudian dari sisi garis kemiskinan rupiah 434.642 rupiah. Pencapaian dari indeks pembangunan manusia Kota Bitung meningkat 73,27 di tahun 2018 menjadi 74,20 di tahun 2019. Namun di tahun 2020 turun menjadi 74,10, kemudian meningkat lagi menjadi 74,20 di tahun 2021. Nilai IPM Kota Bitung selalu di atas IPM Provinsi Sulawesi Utara, dan angka Gini rasio Kota Bitung sebesar 0,324. Pencapaian pembangunan di bidang pelayanan publik dari 6 OPD yang ada semua baik. Pencapaian pembangunan dari sisi transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, akuntabilitas, kita WTP 11 kali wajar tanpa pengecualian. Kemudian dari sisi sakit kita berada di peringkat B 61,26%. Bagaimana pencapaian pembangunan Kota Bitung? Kita lihat dari sudut infrastruktur. Yang terhormat
tim penilai umum dan tim penilai independen kami klarifikasi panjang jalan kondisi baik adalah 536,175 km, sedangkan baik 286,239 km atau presentasi 53,49. Ini nanti kami akan tindak lanjut untuk penyempurnaan klarifikasi. Rumah berakses sanitasi kita capaian 81,35, luas pemukiman kumuh kita capaian 14,64 dari target 65,94. KK yang terlayani air minum dari target 100 sudah terlayani 96,20. Drainasi dalam kondisi baik, target 100%, hasil capai kita 62%. Di bidang pendidikan angka merit huruf semuanya 100%. Rata-rata lama sekolah target 9,4, kita sudah mencapai 9,8. Kesehatan angka kematian bayi target dan capaian 0%. Angka harapan hidup capaian dan target kita 71,1%. Bapak Presiden Jokowi menekankan di tahun 2024 angka kemiskinan ekstrim itu harus tidak ada lagi. Oleh karena itu kami sandingkan keadaan dari kota Bitung menyangkut penduduk miskin ekstrim di Sulawesi Utara. Bapak Insinyur Maurits Mantiri, Magister Manajemen, Wali Kota Bitung, dan yang terhormat Bapak Hengki Onanda, Sarjana Ekonomi, Wakil Wali Kota Bitung, mempunyai visi terwujudnya Bitung Kota Digital yang mandiri, sejahtera, dan berkarakter, berlandaskan gotong royong, mempedomani itu, menjembatani itu ada 4 misi. Kaitan antara prioritas nasional dengan misi daripada Bapak Wali Kota sebagai berikut. Prioritas nasional yang pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Kaitan dengan misi yang ketiga, prioritas nasional yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Kaitan dengan misi yang kedua. Prioritas nasional yang keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Kaitan dengan misi yang ketiga. Prioritas nasional yang ke-7, memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Kaitan dengan misi yang kedua. Selanjutnya, program unggulan dari Maurits Mantiri dan Hengki Onanda kami tampilkan di sini ada lebih kurang 6 sebagai wujud komitmen yang harus dituntaskan selambat-lambatnya tahun 2024, karena akhir dan KPD kami adalah 2026, tapi karena aturan harus dipercepat. Selanjutnya, rencana tahun 2023 adalah tahun kedua dalam pencapaian visi pembangunan Kota Bitung, terwujudnya Bitung Kota Digital yang mandiri, sejahtera, dan berkarakter, berlandaskan gotong royong. Dengan prioritas pembangunan terdiri dari 7 prioritas. Tentu tidak dapat dilepaskan dari tantangan yang ada, ketidakpastian ekonomi karena pergaduh gejolak politik dunia. Selanjutnya, sasaran pembangunan 2023, pertumbuhan ekonomi 5,8 sampai 6,5, tingkat pengangguran 6,92 sampai 7,27, penduduk miskin 5,50 sampai 5,25, indeks pembangunan manusia 75,62%. Proyeksi pendanaan kita ada di sini. Ini berdasarkan RPJMD yang ada, walaupun
juga ada penyesuaian, perubahan, termasuk menyangkut PAD kita. Kemudian dukungan prioritas daerah terhadap prioritas nasional. Kita yang pertama ada 3 prioritas atau 3 program prioritas. Yang kedua ada 6 program prioritas. Yang ketiga ada 4 program prioritas. Yang keempat ada 9 program prioritas. Kemudian yang kelima ada 12 program prioritas yang kami lakukan. Kemudian yang keenam ada 2 program prioritas yang kami lakukan. Yang ketujuh ada 2 program prioritas yang kami lakukan dengan jumlah alokasi anggaran dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kota Bitung adalah 280 miliar 263.196.108 rupiah. Artinya ada kesesuaian antara program dan dana. Pendekatan substansi dari perencanaan itu tentu tidak dapat dilepaskan tematik. Menyangkut tema itu holistik, terpadu. Dalam bahasa kami meminjam ungkapan Bapak Maurice Malin, Wali Kota Kilang kami, mandiri, kerja melendong, dan integratif, kemudian spasial sesuai titik koordinat yang ada di wilayah itu. Kemudian pendekatan substansi perencanaan tentu tidak dapat dilepaskan dari dunia akademisi perguruan tinggi secara teknokratik, kemudian keterlibatan masyarakat. Kami di pemerintah Kota Bitung ada mengembangkan di samping musyawarah kelurahan, musrembang, kita juga ada musyawarah di tingkat RT. Ada 1000 RT, 287 kepala lingkungan yang sudah kami lakukan. Dapat Bapak Ibu lihat upload di Facebook yang kami tampilkan. Kemudian ada politis, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, janji daripada Bapak Maurice Mantili dan Hengki Wananda yang harus kami tuntaskan tahun ini. Kemudian tentu ada pendekatan dari bawah, dari atas yang diselaraskan. Selanjutnya usulan musrembang, jumlah usulan musrembang 173, setelah dikaji, dianalisa, maka disetujui 37. Kemudian pokok pikiran anggota dewan setelah dikaji dari 234 yang kami terima akomodir 58 usulan. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah kami menyampaikan inovasi kami, cerita baik yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bitung yang sudah melalui proses seleksi di tingkat kota 3, menyangkut mengusulkan inovasi helm merah dan helm kuning pada kegiatan penghargaan kesempatan ini. Apa maksudnya helm merah itu? Helm merah adalah tim pelayanan masyarakat yang responsif, meminimalisir permasalahan saluran skala kecil dengan melakukan pembersihan sedimentasi. Sedangkan helm kuning adalah tim pelayanan masyarakat yang responsif, meminimalisir permasalahan jalan berlubang skala kecil dengan melakukan pemeliharaan rutin. Kemudian output tentu layanan perbaikan helm merah, helm kuning. Kemudian outcome terlaksananya kondisi perbaikan jalan dan drainase dilaksanakan secara responsif, efektif dan efisien. Outcome-nya presentasi kondisi jalan makin mantap serta drainase yang memadai. Permasalahan tentu tidak dapat dipisahkan, belum optimalnya penanganan permasalahan infrastruktur. Prosedur layanan tentu kita memanfaatkan Facebook, Instagram, dan laporan daripada masyarakat, kemudian masuk ke Dinas PU, kemudian ditindaklanjuti di lapangan. Begitu rentang kendalinya, program penanganannya.
berdasarkan data yang ada untuk Helen kuning sudah ada di Kecamatan Matuaris, dan Helen merah berdasarkan data sudah ada penanganan di 6 kecamatan. Tentu 2 kecamatan di Pulau Lembeh dari tidak secara komprehensif. Dilengkapi dokumentasi kegiatan kami yang ada sebagai bukti bahwa kami sudah lakukan itu melalui teman-teman di PUPR. Sekiranya berkenan, di akhir paparan kami menyampaikan video singkat cerita indah dari kota itu sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak Ibu tim penilai umum dan tim penilai. Bolehkah